Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPU Halim Perdana Kusuma. Kita hendak merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat 44. Markus pasalnya yang ke 12 ayat 41 hingga ayat 44. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari yang baru yang Tuhan berikan dan keselamatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberi kami kekuatan melalui firman Allah yang hendak kami pelajari, sehingga spiritualitas kami terus dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat 44, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, kehidupan kita sering menilai besar kecilnya pemberian dari jumlah atau nominalnya. Tapi perhatikan pembacaan Alkitab kita hari ini. Yesus justru melihat hati dari sang pemberi. Di hadapan banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah besar, Yesus menaruh perhatian pada seorang janda miskin yang hanya memberi 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Dalam terjemahan baru yang pertama disebut 2 peser. Di mata manusia itu sangat kecil, tapi di mata Tuhan itulah persembahan terbesar. Kok begitu? Janda miskin itu hanya memiliki atau hanya memberi 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil, 2 peser. Jumlah yang nyaris tidak berarti dibandingkan dengan harta orang kaya. Namun yang membedakan adalah motivasi memberi atau mempersembahkan seluruh hati yang sangat luar biasa. Orang kaya memberi dari kelimpahannya, mereka masih memiliki banyak sisa setelah memberi. Tapi janda itu memberi seluruh hartanya. Itu artinya seluruh hatinya. Artinya ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Persembahan itu bukan sekedar uang, tetapi wujud iman dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mengingat Matius 6 ayat 21, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi perempuan miskin ini memberi seluruh hatinya kepada Tuhan. Apa yang bisa kita maknai dari firman Tuhan hari ini? Memberi bukan soal jumlah, tapi soal hati. Tuhan tidak menuntut kita memberi besar dalam ukuran dunia, tapi ketulusan dan kerelaan hati kita seluruhnya kepada Tuhan. Pengorbanan menunjukkan iman. Memberi dari kekurangan menuntut kepercayaan bahwa Tuhan yang akan mencukupkan. Inilah iman yang sejati. Persembahan bukan sekedar ritual, tetapi ungkapan penyerahan diri. Saat kita memberikan waktu kita, tenaga kita, perhatian dan harta untuk pekerjaan Tuhan, menolong sesama, kita sedang menyatakan kasih dan iman kita
Misalnya kita memberikan seseorang secara ekonomi atau memberi waktu untuk mendengar. Belajar dari firman Tuhan hari ini. Berikanlah seluruh hatimu dengan tulus kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam hal memberi dan merespon kasih Allah kepada kita, maka Tuhan melihat hati. Bukan besar atau kecil pemberian yang kita berikan, melainkan pemberian totalitas diri atau hati kita kepada Allah. Mari kita belajar dari janda miskin ini, memberi bukan dari kelebihan, melainkan dari hati yang penuh iman dan kasih, atau seluruh hidupnya diberikannya kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami dapat belajar dari janda miskin yang memberikan seluruh hartanya kepada Tuhan dengan seluruh totalitas hidupnya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya ini menjadi inspirasi spiritualitas kami untuk kami bergerak maju dalam terang kasih Tuhan, sebagaimana Kristus yang telah datang memberikan seluruh totalitas kasih-Nya kepada manusia untuk diselamatkan dari dosa. Demikian kami juga belajar dari firman Tuhan ini, pengajaran yang Yesus berikan kepada para murid waktu itu, untuk kami belajar dari si janda miskin yang memberi totalitas hidupnya kepada Allah melalui pemberian persembahan yang bukan dari kelebihannya tapi kekurangannya, tapi itulah seluruh kehidupannya. Terima kasih Tuhan atas firman. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menuntun pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, bahkan negara kami, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya dalam kuasa kasih Tuhan. Dan kiranya hari ini adalah hari Tuhan untuk kami melakukan yang terbaik bagimu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.